Ini apa nih? Ini sih kisi-kisi screen ya. Second screen ini bisa dibuka. Oh, bukanya begini ya, dorong lipat ya? Lipat. Coba ulang. Jadi ini ditutup. Halo. Harus dari sini. Halo. Oh, harus dari situ? Enggak ya? Enggak ya? Ini gimana sih tadi? Enggak. Dia tidak pengertian berarti kalau misalnya orang lagi mau mabok gitu. Oh enggak, dia pengertian ternyata. Ini lu ngedesain ini waktu itu berapa lama? Kalau desain sampai gambar kerja jadi lengkap sih 6 bulan kita. Halo, ketemu lagi sama Belinda di Arsitektur Indonesia. Di episode Namu bareng Belinda, teman arsitek kamu. Kita sekarang lagi ada di daerah Jakarta Utara. Nah, aku mau bawa teman-teman semua nih untuk masuk ke rumah yang bagus ini. Yang lucunya, uniknya, dia tamannya itu ada di berbagai sisi. Taman depan punya, taman samping punya, taman belakang punya. Penasaran isinya kayak apa? Yuk kita ketemu dulu sama yang ngedesain. Oke, di sini ada Mas Andre nih. Mas Andre, sini dong. Nih, namanya Mas Andre. Halo. Dia arsiteknya. Mas Halo. Andre, mau tanya. Ini rumahnya tanah berapa? Bangunannya berapa? Sama konsepnya apa sih? Luas tanah 200 meter persegi, luas bangunannya 544. Wow, Tapi banyak luasan juga. arsiteknya, luasan kontraktor harusnya lebih besar ya. Iya. Itu berarti ada berapa lantai nih, Mas? Kalau dilihat kan sebenarnya 3 lantai, cuman itu kan karena peraturan Iya. dari developer nggak boleh kelihatan 4 lantai. Jadi Jadi kita buat ditutup. 3, tapi aslinya ada 4 lantai. Oke, itu ya berarti di atap itu ya? Di dalam atap ya. Di dalam atap berarti ada loteng. Nah, konsepnya ini apa nih, Mas, waktu ngedesain ini nih? Kalau konsepnya sih kita tetap tropis kan, kebanyakan kita desainnya pasti tropis. Jadi makanya kita bawa material-material alami kayak batu alam, terus kayu juga kita pakai kayu asli, terus kamprot. Ya modern tropis sih jatuhnya ya, jadi masih nggak terlalu tropis yang vernakular atau apa gitu. Coba sekalian jalan dong, Mas. Aku tuh mau tanya dong, Mas. Ini katanya waktu awal tropis, pas mau akhir-akhir Iya. berubah di kita. Pas awal sih emang approach kita karena kita desain suka tropis, jadi konsep tropis, tapi di akhir-akhir ada sentuhan dari Japanese. owner pengen Japanese di. Oke. Nah, waktu itu ini mempengaruhi pemilihan material nggak sih? Enggak sih, karena kita udah berjalan pembangunan, udah 50% ya di jalan, udah konstruksi berjalan, baru ada ide mau pakai Japanese. Jadi segala pemilihan material sih udah oke semua. Aku sering banget ya ngelihat pakai andesit 10-10 begini untuk di carport. Tapi ini ada bedanya. Natnya dalam banget nih, Mas. Ini gimana nih kok bisa sedalam Nah, gini? ini karena pakai andesitnya yang tebel ya, kita pakai yang 3 cm. Oh, 3 cm ya. Jadi bisa natnya bisa di dalam. Karena kalau di atas kan owner nggak mau kelihatan ada semen-semennya. Biasa kalau kita nat grouting itu kan ada kelihatan semennya putih-putih ya. Dan juga gara-gara dia di dalam natnya, jadi ini udah kayak bikin jalur Gutter. air ya. Iya. Oke. Terus, Mas, ini atapnya berarti pakai apa nih, Mas? Ceritain dong dari Atap atas. kita pakai aspal, atap aspal. Oke. Pakai bitumen, terus materialnya sih rangkanya pakai WF, dalamnya pakai WF. Itu kan kayak ada kayu. Penopang itu sebenarnya cuma mainan sih. Oh. Itu bukan struktural ya, itu Oh, cuma gitu. mainan. Oke, ini kalau nggak salah tadi katanya secara struktur dia gabungan antara baja dengan beton ya? Iya, Boleh diajak nggak Mas? boleh ayo. Ini bisa buat muat 2 mobil ya? Ini 2 mobil. Sama kayaknya motor masih bisa juga ya buat di sini ya? Di belakangnya kali ya. Iya, di belakangnya ya. Terus, ini ada apa nih, Mas? Oh iya, ini ada di dalam roster ini, di balik roster ini sebenarnya kan atasnya ini plat gantung ya. Iya, Jadi ya. kita bisa manfaatin nih, dijadiin gudang sekarang. Oh, Tadinya mau dijadiin ruang sepeda, cuman kayak masih berantakan ya. Gue pengen masuk, tapi nggak bisa ya. Tapi dikasih. Ini berarti ini di dalamnya gudang. Iya, dalamnya sekarang masih perkakas. Tadi ya kita naruh panel-panel MEP semua di sini. Jadi dalam sini kalau kan ada automation buat lampu, ada MCB semua kita masukin dalam sini panel utamanya. Oh, tapi dikasih roster jadi biar anginnya Iya, tetap biar nggak masuk. pengap. Dan juga kalau panel itu kan biasanya suka panas ya. Iya, jadi ini udaranya masih bisa nyala. keluar panas. Nah, di sini itu Ini garasi. garasi. Ah. Bisa buat berapa mobil nih? Ini 2 mobil juga. Jadi kalau total garasi sama carport 4. Oh, bisa 4 Bisa 4 mobil. mobil. Tapi diganti sama. Iya. Nah, di bagian sini, Mas,
Ini tuh ada apaan sih, Mas? Kita tuh bagi 2 akses ya di sini. Oh, ada 2. Satu ke sana, satu ke sini. Ini tuh akses servis. Jadi untuk ART semua bisa lewat sini, masuk keluarnya. Di situ akses kita nanti ketemu ke lantai atas, lantai utama. Oke. Gitu. Ini berarti ini ada ruangan apa aja nih, Mas? Kalau ini kan akses tadi masuk, yang di sini gudang. Oh, ini gudang. Sini ya rak sepatu, tadi rencananya sini untuk rak sepatu nanti. Nah, di sini pintu masuknya ya, Mas ya? Ya, sini pintu masuk yang dari bawah ya. Dari bawah. Dari area service, nanti kita bisa connect langsung ke atas. Oke, di sini tuh ini kenapa ada jepun-jepun begini? Nah, ini yang tadi kan sudah kita jelasin. Tiba-tiba terakhir tuh ada request untuk Jepang. pengen ada nuansa Jepang. Jadi yang bisa dimasukin, yang kemarin semuanya kan udah dipesan kemarin. Tinggal area ini, jadi yang dirubah bisanya area ini. Gitu. Oh iya ya, makanya buat ngakalinnya pakai si kaca dikasih sunblast ya. Benar. Ya kan kalau Jepang kan ada yang Kertas kayak itu ya. kertas itu ya. Iya, Ini jadi ruang meetingnya owner kayaknya, untuk terima tamu juga. Kalau kalau terima tamu semua di sini aja gitu. Nah, di sebelah sini ada apa nih, Mas? Ini powder room, coba aja dibuka apa? Boleh? Boleh. Oke. Buat akses yang tamu lucu sih. banget powder roomnya. Kayak Bali ya. Ini powder roomnya ya agak Wow. wow. Iya. Agak wow. Terus di sebelah sini ada apa nih, Mas? Ini udah ini gudang. Kita manfaatin bawah storage jadi bawah tangga jadi storage. Aha. Di sini udah dapur kotor. Oke. Area servis semua. Oke, ini di sini tuh ada dapur kotor yang langsung masuk nanti ke sebelah sana buat di kamar-kamarnya ART, ya. Yang ini? Ini storage lagi. Di sini banyak storage. Sini ya oke. Emang bener sih kalau misalnya rumah sekarang tuh harus punya banyak storage biar rapi ya. Ya udah request dari awal sih, dia pengen storage ada beberapa. Ada berapa tuh total berarti? 1, 2, ya 3 sih. 3 ya? Oke. 3 storage. Cocok. Ibu, bapak, anak. Ya, ini satu-satu. Ini yang tadi taman ya, ada taman di situ. Oh iya, ini tadi tamannya ya yang tadi aku bilang ya, yang taman belakang. Tapi ini ya. pohonnya belum gede ya, masih kecil. Iya. Kalau pohonnya gede ngeri juga baru dipasang. Ini berarti naik buat ke lantai atas Iya, ya? Oke, daripada lewat sini kita lewat depan aja ya. Mas, ini pas keluar, ini maju banget nih. Ini kenapa ini, Mas? Ini Emang request desain, by design? Ya, by design. Ini request dari awal owner, gimana kalau taruh mobil pas di carport kan ini nggak mau kepake kanopi. Oh iya. Jadi gimana kalau dia turun dari mobil nggak mau kehujanan. Jadi kita buat cantilevernya lumayan panjang. Karena kan kita nggak boleh GSB juga kan sini, nggak boleh ada kolom. Jadi kita minta orang struktur, kita mau cantilever supaya minimal 2 pengemudi di depan aman ya. Iya, 2 passenger depan tuh nggak kehujanan kalau pas turun ya. Oke. Makanya ini agak melayang kesannya. Dan ini panjang loh ya melayangnya ya. Ya lumayan, kayak 2,5 apa 3 ya. Kayak 3 deh nih. Ya kayak 3 sih. Mas, ini kan masuk nih ya. Ini lucu banget. Udah didesain ya kalau ini bakal jadi nomor rumah dong. Udah, berarti. Nah, ini menuju ke terasnya ya, Mas ya. Ini pintu utama ya, betul. Oke. Di sini supaya daripada bikin lampu-lampu, karena di atasnya nggak ada plafon, jadi nggak bisa taruh lampu di atas, jadi lampunya ada di bawah semua ya. Kita biasanya gitu, kalau outdoor kita pakainya uplight biasanya. Oke. Dan di situ dikasih cat kamprot sama batu. Ini Batu apa andesit. nih? Batu andesit ini. Oh, ini ya batu andesit. Oh ya, batu asli ya? Batu asli. Dingin loh. Oke, ini wow. Pintu masuknya mewah sekali. Tingginya berapa nih, Mas? Semua plafon dalam kita 3,2. 3,2. 3,2. Oke, nuansanya gini ya. Dan di atasnya ini pakai kayu. Ini kayu. Kayu asli? Kayu asli juga. Oh, apa nih? Kirai kayaknya ya. Oh, bengkirai. Kalau yang keren ini ulit, tapi yang ini bengkirai kayaknya. Oh, kalau yang di atas bengkirai, yang di bawah ulin. Kenapa tuh, Mas? Baca juga ya, maksudnya biar nggak terlalu semuanya ulin, kan berat juga kan di atas. Oh, Bengkirai supaya kan, lebih ringan ya? Bengkirai juga kayaknya lebih murah juga, tapi kan kalau yang bawah biasanya lebih sering tampias air ya. Iya, lebih kuat ya kalau ulin lebih ya. kuat. Oke. Dan di sini tadi yang di atas gudang tadi itu dia jadi taman ya? Taman. Rencananya sih nanti mau dipasang pohon fosil Kamboja ya, cuma belum. Oh, pasang. wow. Ya nantilah ya. Nanti. Boleh aku masuk? Boleh. Pintu. Silakan. Ini pintunya pun juga gagah bener ini. Iya, ini full kayu juga, kayu jati. Kayu jati.
Handle juga ini kita custom. Handle. Oh, bikin sendiri ya? Bikin sendiri. Oh, nice. Oke, dan di depan sini kita langsung disambut sama taman sampingnya. Betul. Nah, ini yang benar-benar gayanya gaya Jepang ya. Ya, nih request. Dari owner juga nih yang bikin taman. Oke. Nah, ini supaya aman dari hewan-hewan dan serangga-serangga. Makanya ditutup ya pakai kaca tempered. Iya benar. Ini kaca temperednya gede sekali. Ini berapa ini, Mas? Ini selebar ini 2 meteran kali ya nih. 2 meter kali 3,2. Jadi hitungannya jumbo ya. Jadi kita tadinya pas kita ngatur ini kan jelek ya kalau harus dibagi 2, kita masuk terus tiba-tiba di tengah sini ada garis sambungan ya. Jadi kita paksain kita diskusi sama owner gimana kalau kita bikinnya kaca jumbo biar kita nggak ada pemisahnya ini, nggak ada sambungan si kacanya. Jadi view-nya bisa lebih luas. Iya benar view ya. Ini waktu itu pakai tebal berapa nih, Mas? Ini tebal ya? 10 apa ya? 10 apa 12 gitu. Oh, ini pakai 12 mili ya? 12 kayaknya, 12. 12 mili dan tempered ya, tempered. biar aman teman-teman. Kenapa pakai tempered? Karena kalau pakai tempered itu pecah dia jadi bubur dulu baru turun ke bawah. Tapi kalau misalkan kaca clear biasa, dia langsung jadi pecahan-pecahan besar dan bisa melukain, bahaya. Oke, dan di sini ada ruang keluarganya ya? Betul, ini langsung kita masuk. Ini kan foyer tadi kita ketemu ruang keluarga. Sini open plan. Oke Mas, dan di sini kalau misalkan kita lagi terima orang banyak, ngerasa agak kurang gede lagi, kita gedein lagi di sini nih ya kayaknya ya. Iya, betul. Ini apa nih? Ini sih kisi-kisi screen ya. Second screen ini bisa dibuka. Oh, bukanya begini ya, dorong lipat ya? Lipat. Oh, dia rel atas ya? Rel atas, jadi bawah nggak ada rel. Iya, rel atas nih teman-teman. Ini sih awalnya sih karena di depan itu kan buat orang jogging ya, jogging track. Terus jadi di sini kalau buat ngintip. Kalau lihat, dia kan bisa lihat sini kalau. Jadi dia minta privacy. Jadi misalnya dari sana lagi rame, biar kesini nggak terlalu kelihatan. Oh, makanya ada si secondary skin ini. Nah, dan kalau ini kita tutup, dalamnya kita buka kan angin tetap lewat ya. Iya, benar. Dan di sini juga, ada potnya ya. Nah, ini udah planter box. Planter box dan dikasih perforated lagi. Oh, supaya di sini kalau pas malam juga bagus, lightingnya ada di bawah ya. Lightingnya ada di bawah ya. Jadi di atas nggak ada. Clean. Oh, nice. Oke. Sekarang aku mau tanya dong, Mas. Ini ukuran ini nih. Berapa sih ini? Sama ini balkonnya berapa sih ini? Ini kayaknya 12, 11. Oke, 12 atau 11 ya. Terus di sini adalah dapur yang barengan sama si ruang makannya ya. Ya. Oke. Ini pantry, dapur bersih. Dapur kotor tadi di bawah. Ini gabung sama island sama meja makan. Oke, dan dia ini kembali lagi dengan konsep Jepang ya, makanya di pantry, di islandnya ini pun dibikin ada buat masak-masak ya. Iya betul. Gini siapa tahu mau live cooking kan. Teppanyaki, bla bla bla, shabu-shabu gitu ya. Dan lampunya pun dibikin senada dengan ala Jepang. Terus di bagian situ Mas, itu tuh dikasih kayak partisi ya Jepang lagi sih. Ya. Ya ini kayak tadinya sini sih cuman void, cuman kosong. Oh, void kosong. Kenapa void? Karena bawah ini kan yang tadi kita masuk dari area bawah. Oh iya, bener. Nah. Sini. Tuh. Nah, ini kan kita masuk nih. Jadi kalau di bawah kan jadi kita nggak dapat taman yang cukup atau cahaya yang cukup. Ya. Kita bisa dapat dari atas ini kalau pas lagi jam 12, jam siang terang tuh ini sampai ke bawah. Jadi bawah tuh terang. Makanya kita bikin voidnya ke atas gini kan. Oh iya, makanya supaya dia begini ya. Iya. Oke. Ini tambahan, kalau ini sih tambahannya. Oke, ini. Makanya tadinya sini cuma bolong, dia minta mainan partisi gitu ya. Oh, dibikin partisi ya. Oke. Dan ini bisa jadi begini ya? Bisa. Gue datang-datang ke rumah orang udah ngotak-ngatik. Tolong jangan dihujat ya, karena udah minta izin dulu tadi. Oke, sebelum nyampe ke atas nih, di sini ada taman samping lagi. Iya. Jadi tamannya ada kanan, kiri, depan, belakang. Iya, betul. Nah di sini buat duduk-duduk ya. Oh di sini ada skylight yang apa nih Mas? Ini skylight karena kan kita manfaatin itu ya, tembok itu kan butuh untuk dapur. Situ juga untuk kamar kita nggak gede-gede bukanya, cukup secukupnya. Jadi tembok kita manfaatin buat skylight. Di bawah ini kan kamar ART. Oh ini bawah kamar ART. Bawah kamar ART. Jadi itu skylight buat jalur sirkulasinya cahaya, tadi ya. Buat masukin cahaya ke jalur ART tadi.
Oke. kamar ART. Dan kalau diperhatiin nih Mas, itu bagian sini nih yang kayak tadi aku ngomong di depan ya. Ini berarti ada perpaduan permainan struktur beton sama baja nih ya. Baja. Kelihatannya di sini nih. Di Iya. situ juga ada tadi. Ini kenapa ini Mas? Kenapa nggak beton aja semuanya? Kenapa harus ada bajanya? Kita seneng kayak gini ya, maksudnya karena ini bentuknya kan corner ya, Ya. kacanya dari situ. Jadi kita pengen nuansa ini tuh nyatu sama si aluminiumnya. Oh. Jadi kita minta sama orang struktur di area sini yang kita udah tandain, kita mau expose baja. Nah, jadi ketemunya nanti sama aluminium, Warnanya bisa sama. Jadi kalau kita pakai beton kan dia udah bulky, Iya. kotak gitu ya. Kalau ini kan ada profilan jadi kelihatan tipis ya. Masih kelihatannya nggak terlalu bulky si kolomnya. Oke. Ya, itu. Nah, cuman paling yang di sini kolom H ya profilnya. Iya. Nah, yang di sini kita cover sama plat dulu sebelum nempel ini. Oh iya, ditutup dulu sama Tutup plat dulu supaya plat. dia bisa gigit Ya, ke si situ ya. ini kan perlu Pegangan. strukturnya aluminium kan perlu gigit di situ kan. Nah, di sini nih ada apa nih, Mas? Ini kamar tamu. Ini ada kamar tamu, sini ada kamar mandi. Ini kamar mandi ya untuk kamar mandi luar untuk Sekaligus. akomodir yang area living kan. Jadi kita nggak perlu powder room lagi. Ya, ini sekalian untuk kamar tamu juga. Kalau jadi tamunya sih nggak mau pulang sih. Dan ini kamar buat tamunya Ini ya? kamar nanti? tamu ya. Ini kan kenapa kita kasih bukaan samping ya ini. Oh, supaya Biar dia kamar bisa tamu punya akses juga ya. udara dan cahaya juga. Oke. Dan ini juga pakai aluminium yang finish good ya. Ya, Jadi kayaknya kedap nih kayaknya. kedap. Nah, Yoi. Oke, ini lantai 1 udah selesai. Penasaran dong Mas, lantai 2-nya Mas? Mas, ini lantainya ini pakai apa nih Mas buat di tangga? Ini kayu jati ini. Oke. Terus ada lampunya nih ya? Iya, ini kalau lampu kita biasa taruhnya di samping ya. Di dinding buat nyorot ke lampu. Kalau malam jadi nggak silau, nggak nyorot ke mata. Jadi di atas ini kan karena tangga menerus ya, nggak bisa Ya. kasih lampu juga. Ah, Kita taruhnya di samping, di bawah. Ya soalnya kan suka ada yang pas bangun tidur malam-malam mesti turun. Kalau misalnya nyalain lampu suka males dia karena Ya. kan silau kan. Akhirnya Di bawah. ini di bawah aja. Jadi tetap aman nih teman-teman. Nah di bagian sini ini apa nih Mas? Ini masih kamar kosong anak. nih. Iya, ini rencananya ini untuk kamar anak. Nah, kalau layoutnya kan sebenarnya sama kayak yang tadi di bawah. Cuman di bawah kan sini pintu. Ya. Ini jadi kamar mandi luar. Oh. Nah, kita sekarang cuma geser pintunya ke depan. Ini jadi kamar mandi dalam. Oke. Ini waktu kayak gini udah lu desain belum sih dalamnya? Udah. Oke. Ceritain dong ini tuh ceritanya nanti bakal kayak apa nih? Ini kan kasur, makanya udah ada colokan kanan kiri buat bedside table. Sini kasur, nakas. Ya, situ TV. kan nanti meja TV, ada lemari di situ sama meja belajar. Oh, akan ada meja belajar ya. Terus habis itu di sini kamar mandinya sama ya sama yang di bawah ya. kamarnya kayak di bawah. Dan ini dikasih showering. Oh, menarik juga. Dan ini mewah ya. Pakai batu. Ini Enggak, pakai kalau ini pakai HT ya. HT. Nah. HT dan kayu apa nih, Mas? Nah, ini kayu asli juga nih. Kalau yang ini bengkirai. Masih baunya Masih bau. enak. Gue cucu nenek gue tuh punya workshop kayu di Bali dulu. Jadi gue tuh pecinta Bau kayak- kayu. Gitu. kayak agak semi anjing gitu. Oh, ini tempat berdoanya yang owner Nah, ya. Ini dia request tempat berdoa. Oh. Dan di sini itu ada apa lagi nih, Mas? Di sini kamar anak juga. Di sini bukannya gede-gede ya? Iya. Ini kamar anak. Sama sih layoutnya kayak yang sana. Oh, sama ya? Sama. Itu kan jadi bukaan yang samping tadi Mm-mm. untuk ngakomodir 2 kamar anak itu. Hah? Jadi maksudnya si taman yang di tengah tadi, Oh. maksudnya buat ini nih. Jadi masing-masing kamar punya cahaya sama udara kan. Oh iya. Emang kaidah ruangan yang sehat itu emang harus mempunyai akses buat keluar ya, buat pergantian udara, sama pergantian bukan pergantian ya, sinar matahari lah. Sinar matahari yang cukup. Oke, Mas, lu waktu bangun ini itu berapa lama sih kontraktornya waktu bangun ini? 1,5 tahun kayaknya. 1,5 tahun. Dan biayanya waktu itu tahu nggak, bisa di-spill nggak? Dikitan aja. Iteman kayaknya 4 jutaan lah per meter. 4 jutaan itu Iteman tahun belum kapan? finish ya. 2021 atau 2022. Oh, jadi udah kayak
Udah Ya, lama udah lah ya. lama. Ini kayu beneran? Ini kayu asli. Ah, iya. Ini kombinasi sama ininya pakai HPL ya? HPL. Oke. Ini desain? Ini desain ya. Didesain. Dan kamar tidurnya ini gede banget ya? Ya, ini kamar masternya. Oh, ini kamar masternya. Dan di sebelah sini ada berandanya ya? Iya, ini balkon. Balkonnya. Mau keluar kita. Nah, ini balkonnya ya, Mas ya? Iya, ini balkon kamar master. Dia punya balkon Oke. sendiri. Ini yang tadi dibilang ya? Kalau dari jauh kayak kecil ya, dari deket gede ya. Iya, gede ya ternyata ya. Dan ini dicapit sama engsel besi. Ini balok beneran kayu? Kayu utuh, benar. Kayu utuh? Tadinya kita mau pakai dalamnya rangka doang, Iya, ditutupin doang. untuk kayu doang. Cuman dari orang kayu nyanggupin dan ya udah, kan cuma dummy juga. Kita bukan struktural kan. Oh iya, bukan struktural ya. Mas, ini kan atapnya nih agak keluar nih, agak dimundur nih. Kenapa nih? Jarang nih. Biasanya kan orang tampias lah apalah. Tapi kalau misalkan ada yang dikorbankan begini, pasti ada potensi yang lebih baik tuh. Ya kan kalau kita majuin, airnya jatuhnya tinggi banget ya, sampai lantai 1 kan, lebih deras. Jadi kita decide untuk jatuhinnya ke balkon ini. Terus kita bikin gutter tuh, kanan kiri tali air. Kita bikinin, nanti gutternya masuk di bawah andesit itu. Oke, ini Iya. ini si floor drainnya Floor ya. drainnya kita sembunyiin di situ. Oke. Jadi biar nggak deres banget aja ke bawah. Nah, jadi teman-teman kalau misalnya di sini tuh ada overstack-nya ini tuh kadang ada yang emang didesain tuh nggak ngelewatin si lantainya, tapi sengaja ditaruh sini. Ternyata si balkon ini bukan hanya sekedar balkon aja, tapi sebagai topi-topian dak lah ya. Iyalah, buat menyalurkan distribusi air aja Iya. biar nggak terlalu, debitnya nggak terlalu gede ke bawah. Oke, dan juga kalau bayangin nih udah atapnya bagus-bagus, misalkan mau dikasihin talang, jadinya Iya, ya jadinya drop shy. kan bisa tipis kalau gini. Iya, kalau ini kan dikasih besi lagi ya, dia Ah. kelihatannya tipis ya. Wow, kelihatannya mewah malahan. Terus lanjut Mas, lanjut. Di sini tuh ada apa lagi sih di kamar tidur utamanya? Kamar mandi utamanya ada di sini, kita bikinnya camouflage ya. Oke. Engselnya bagus sih guys. Tuh, begitu. Masuk ke dalam. Oke. Dan di sini ada tempat buat showernya Ya, sama toiletnya terpisah. Jadi pas orang masuk itu biasanya kan ada yang suka lupa tuh ngedesain toiletnya di sini. Iya. Dia pas pintu masuk, hai gitu kan. Iya, kalau masuk mah enaknya wastafel ya biasanya. Iya, ngeliatnya langsung wastafel aja ya. Jadi kalau misal si suami bertindak di sini, Iya, istri di sana masih masih bisa. masih bisa. Collab. Masih bisa collab ya. Dan ini what is this? Ini pilihan owner sanitarinya. Oke. Ini Smart. Ini yang smart. Ini kayaknya Europe Enchanting. Kepala gue mendekat, dia membuka. Dia nyuruh gue masuk ke dalam berarti di ceritanya. Coba ulang. Jadi ini ditutup. Halo. Harus dari sini. Halo. Oh harus dari situ. Enggak ya? Enggak ya? Ini gimana sih tadi? Enggak. Dia tidak pengertian berarti kalau misalnya orang lagi mau mabok gitu. Oh enggak, dia pengertian ternyata. Nah, yang ini ada. Ini remote-nya buat ini. Buat si Ini Bluetooth kloset. nih ya pasti ya. Ya. Nggak ada kelistrikan di Nggak, sini ya? nggak ada. Oke. Keren. Ya begitulah teman-teman, kalau misalnya emang rumah mewah kadang harus dilengkapi dengan appliance yang mewah juga. Lanjut dong Mas. Oke. Ini oh iya, ini tuh pakai apa sih Mas? Ini kalau kamar mandi semua kita nggak pakai marmer asli, ini pakai HT. Oke, HT yang slab gede. HT slab gede. Kalau yang di sini pakai marmer Ini asli. marmer asli. Why? Kalau HT kan porinya nggak ada ya. Mm-mm. Jadi lebih minim maintenance aja. Oke. Karena itu kan area basah. Iya, jadi kemungkinan untuk keserap Noda, iya. dari sabun-sabun, Benar. jadi putih-putih gitu ya. Bisa dibilang jamur airnya jadi bisa lebih cepat keluar ya. Benar. Nah, ini adalah di bagian atasnya si Taman Jepun tadi nih. Nah, ini ada tetap ditutupin ya, Mas ya? Iya, tadinya sih awal kita desainnya kebuka, air hujan masuk, cuman owner nggak mau karena sini dia mau jadi taman Jepang ini kan. Iya, harus kering ya. Harus berarti. kering kan. Jadi kita tutup kayak kaca, tapi kita tetap bikin jalur udara panas buat lewat tuh.
Oh iya, makanya ada kisi-kisi jadi ada itu ya. kisi-kisi itu buat buang udara panas. Jadi kalau udara panas kan selalu geraknya dari bawah ke atas. Iya. Nah itu kita buat buang udara panas gitu. Oke. Jadi nggak stuck di dalam rumah. Oke, dan di sini kita naik ke lantai atasnya Sampai ya. atas ya. Ini waktu itu tadi bikin katanya 4 juta ya untuk bangunan hitam ya. Berarti finishingnya itu di luar itu ya? Finishing di luar itu. Cost and fee itu by owner. Oh, Yang nyari material, kita suggest owner cari material langsung payment. Nah, itu urusan owner, nanti kontraktor cuman pasang aja. Oke, kadang kan orang bingung ya. Oh, gue mau bangun ini tuh lebih baik cost and fee atau lump sum ya. Nah, di sini kalau misalkan mau lump sum itu lebih baik bangunannya emang udah fix, jadi owner udah nggak pusing lagi ya. Kalau marmer kan nggak bisa ya di fix ya, karena beda-beda kan blok. Nah itu dia. Makanya kalau misalnya kayak gitu, bikinnya cost and fee. Cost and fee yang nggak bisa di fix di awal, cost and fee. Oke. Dan di sini ada apa nih Mas? Ini area service ini. Nah, kalau area service ini dia pintunya beda ya? Pakai apa nih Mas? Beda, ini kayaknya aluminium. Oke, dan di sini tempat area service-nya ngumpul semua nih ya berarti ya? Iya, ini area service. Area service dan oke. AC. Jadi semua service AC di sini semua. Dan ini ada tangga ya? Tangga buat ke atas. Buat toren semua taruh di atas di dak. Oke. Dan ini cocok banget teman-teman. Kenapa? Karena daerah servisnya itu ada si jemuran kan. Nah, si kompresor ini dia ngasihin panas. Jadi cepet gitu ya. Cepet keringnya nih teman-teman. Oke Mas, di sebelah sini tuh ada apa? Tadi kan di bawah sini tuh tempat doa ya. Kalau yang di sini apa nih? Ini storage aja buat kalau jemuran sana selesai. Taruh sini semua. Oh. Nyimpan semua spray dan lain-lain. Oh, kalau nyetrikannya berarti di situ ya tadi ya? Iya. Oke. Terus di bagian sini ada kamar mandinya. Ya, ini powder room. Oh, powder room. Dan di sini ada ruang untuk gym ya? Ini ruang gym. Ruang gym dan kalau misal mau yoga-yogaan bisa di sebelah sana. Kalau di sini buat olahraga. Benar. Oke, satu hal yang teman-teman suka lupa adalah kalau misal bikin ruang gym jangan lupa taruh TV-nya. Betul. Ini lupa. Banyak yang lupa soalnya. Ini decking juga. Ini taman juga. Ya kita baik taman kan jadinya. Iya ya, banyak bukaan ya. Hampir semua ruangan punya view taman kayaknya di sini. Ini kalau rumah yang banyak tamannya di lantai 2 atau 3 biasanya kan cenderung suka bocor ya. Ini tuh tahan bocor nih. Ada teknik apa nggak sih supaya nggak bocor gitu? Susah ya kayaknya. Susah ya. Tetap mungkin ada ya namanya human error kan bisa aja ya. Atau mutu betonnya gimana. Oh, itu tergantung tapi, juga ya. Tergantung kualitas ya pas ngerjainnya kan gimana. Oke, jadi yang bisa kita tangkap teman-teman kalau misalkan kita ngedesain rumah yang di lantai 2-nya itu ada taman, di bawahnya ada ruangan, perlu diperhatiin bener-bener tuh. Cuman harus diperhatiinnya sama tenaga ahli ya. Jadi tahu kalau misalnya dikerjain langsung di-cut gitu. Nah, di sini ada apa nih, Mas? Di sini ruang kerja. Ruang kerja yang tadi di bawah atap ya. Oh, ini yang di bawah atap ya? Ya karena kan nggak boleh 4 lantai. Iya. Boleh cuma kelihatan 3 lantai, jadi kita. Ini atapnya pakai apa nih berarti nih? Pakai aspal. Modelnya berarti baja. Baja. Rangkanya WF. Makanya dia bisa tipis ya. Oke. Dan bagian atapnya pun dikasih kayu beneran. Kayu beneran nih. Wow. Terus di bagian sini apa nih, Mas? Ini kita ke rooftop, ke outdoor sini. Oh, segala sesuatu yang berhubungan dengan ruang area luar itu pintunya diganti ya? Iya, karena takut tampias. Oh, ini yang tadi, yang kisi-kisi tadi ya? Iya, betul. Jadi bisa di maintenance dari sini juga ya? Bisa. Ini bisa dibuka juga. Buat buang udara panas tadi ya. Oke, ini buat duduk-duduk sorenya nih ya. Dan di bagian situ ada... Di bawah atapnya jadi storage lagi. Buat nyimpen perkakas atau apa yang... Tadinya kan sini mau jadi area barbecue gitu. Kalau menyimpan area barbecue, jadi kita siapin di bawah atap aja. Bisa dipakai. Oke. Mas, tanya-tanya dong, ini lu ngedesain ini waktu itu berapa lama? Kalau desain sampai gambar kerja jadi lengkap sih 6 bulan kita. 6 bulan? Nah, cuman kalau dari proses awal sampai owner kan biasanya cuma lihat sampai 3D. Iya. Itu 3 bulan. Oh. Jadi kita diskusi, revisi gitu 3 bulan.
ini bisa dibilang waktu itu desainnya 3-6 bulan ya? 3-6 bulan. Oke. Lu nama kantor lo apa sih? Dari tadi nggak Oh, disebut-sebut loh. Kita ada Localic Studio. Oh, dari Localic Studio. Ada Instagramnya nggak? Ada Localic Studio. Udah Di- Localic Studio, iya, nggak ada titik, nggak ada apa. nggak ada. Jangan lupa di follow ya teman-teman. Terus ini waktu bangun, ini pemilihan kontraktor lu yang dampingi atau bagaimana? Iya, kita suggest beberapa kontraktor, nanti owner silakan pilih Mm-mm. kontraktor mana yang mau dipakai, itu balik ke owner. Tapi ya udah disuggest dan dibantu untuk dipilihkan ya. Kita pilihkan yang bisa kerja sama kita, pastinya yang kita udah tahu kualitasnya juga. Bagus. Jadi di lapangan minim drama lah ya. Oke, waktu bangun ini ada drama nggak berarti? Pasti ada dong. Ya ada drama. Dramanya tapi kan tadi baliknya bukan ke saya, drama kontraktor. Oh. Tapi kan dari mungkin pemilihan material kan ada yang dari ini. kita mau kayak gini, dari owner mau seperti Kita, ini, oh, mungkin iya, iya. ya kita perlu cari jalan tengahnya aja. Oke, dan itu normal ya teman-teman ya. Kalau misal kayak gitu ya. Kalau gue sih ngerasa ya kalau misal dalam pembangunan itu tidak ada drama, ibarat masak Soto sayur tanpa kuah. Iya. Soto tanpa kuah, sayur tanpa garam gitu ya. Ya udah kalau kayak gitu teman-teman, makasih udah ngeliatin episode kita kali ini. Jangan lupa like, comment, follow, share di YouTube-nya Arsitektur. Kita juga ada TikTok dan Instagram-nya. Ciao.